Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan nih, tak kenal maka kenalan dulu guys. Kenalin, nama saya Winda Elinda Sari, biasa dipanggil Winda. Saya mahasiswi dari STKIP Sinar Cendekia. Sekarang saya sedang semester 2, ngambil prodi pendidikan matematika. Oke, kayaknya kenalannya sampai situ aja, jangan lama-lama. Kalau lama-lama kembali ke topik, tapi bukan abang topik. Jangan sampai nih ya, abang topik dibawa-bawa ke materi ini. Kali ini saya bakal jelasin mengenai keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Bagi kalian dan juga bagi saya sendiri nih ya, keterampilan dasar bagi seorang pendidik itu sangatlah penting. Karena apa? Dengan kita mengetahui keterampilan dasar menjadi pendidik itu, kita nantinya bisa tahu apa saja masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita itu sendiri. Nah, keterampilan dasar bagi seorang pendidik itu seperti nih ya, kayak pembukaan. Pembukaan itu gimana caranya kita membuka pembelajaran tapi anak-anak tuh nggak bosen kayak gitu. Terus yang kedua itu kayak menjelaskan atau memaparkan suatu materi, dimana materi itu bisa diterima bagi anak didik kita dan mereka tuh bisa memahaminya dengan paham banget kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada penutup. Penutup di sini itu mereka bisa memahami tadi itu apa aja sih materi yang kita sampaikan kayak gitu. Terus kita mengulang lagi kayak gitu. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah pembukaan. Gimana kita itu bisa membuka pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, yang bisa diterima oleh anak didik kita. Yang harus kita lakukan pertama kali nih ya. Pertama, otomatis doa dulu kan. Nah, pas doa selesai, kita tanyakan kabar mereka, gimana kabarnya, terus apa aja yang dilakukan sehari-hari gitu. Kalau sempet ya, kalau misalkan ditanya kabar nih, jadi tuh kita tahu kondisi psikis mereka gitu. Terus kalau misalkan kita kan nggak tahu ya, kalau anak duduk di bangku kelihatannya bahagia, tapi sebenarnya psikis mereka tuh nggak bahagia kayak gitu. Terus yang kedua yang kita lakukan adalah menanyakan kepada peserta didik, mereka tuh maunya apa dulu? Apa mau game dulu, permainan, atau kuis dulu, atau langsung ke materi kayak gitu. Dan 70% anak di Indonesia pasti milihnya game dulu. Kita sajikan game yang menarik, tapi harus juga sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Misalkan nih, materi peluang. Nah, kita bisa kasih materi permainan melempar 2 buah dadu kayak gitu kan. Kan pasti dalam peluang ada pelajaran kayak gitu. Jadi mereka tuh tahu, oh ternyata permainan dadu juga ada di peluang. Yang kedua yaitu memaparkan atau menjelaskan suatu materi. Hal ini tuh benar-benar sulit bagi seorang pendidik karena nggak semua pendidik itu bisa diterima oleh peserta didiknya. Kayak misalkan mata pelajaran matematika nih, mindset anak-anak itu udah benar-benar hancur banget tentang matematika. Mereka menganggap matematika itu momok yang menakutkan ya bagi mereka, bagi sebagian bukan seluruhnya. Terus gimana sih caranya biar materi yang kita sampaikan tuh bisa diterima dengan baik oleh peserta didik? Ini ada salah satu ujangan dari dosen pengampu mata kuliah psikologi. Beliau mengatakan, sampaikan materi itu dari hati, maka materi tersebut akan tersampaikan ke hati peserta didik kita. Jadi mereka tuh menerimanya dengan hati yang legowo, jadi masuk ke otak gitu ya. Terus kita udah nih nyampein pakai hati. Nah, gimana caranya biar berkesan agar materi kita sampai ke mereka dengan baik? Kita tuh misalkan nih, saya kan bakalan ngajar matematika nih nantinya. Nah, kita jangan langsung kasih materi, tapi
yang saya terapkan tuh bakalan kasih contoh soal dulu, kita jelaskan dulu gimana cara mengerjakannya, alurnya bagaimana, kayak gitu. Nah, tapi pendidikan di Indonesia kan menerapkan bahwa siswanya yang harus aktif, gurunya harus jadi motivator sama fasilitator saja, kayak gitu kan. Tapi sebagian siswa itu ada yang belum bisa memahami ini tuh dari mana sih, apalagi pelajaran matematika ya. Ini tuh dari mana? Ini tuh kenapa sih rumusnya pakai ini? Kenapa nggak ini? Kayak gitu. Jadi kita tuh harus bener-bener menjelaskan dulu gimana caranya, kayak gitu. Terus kalau kita udah kasih contoh soal, pertama kita kasih contoh soal yang mudah. Nah, kalau udah yang mudah, kita kasih contoh soal yang sulit. Jangan kita kasih contoh soal yang mudah saja. Nanti pas kalau kita kasih latihan soal sulit, kayak dulu waktu saya sekolah nih ya, guru saya ngasih contoh soal nih gampang-gampang banget, bisa dipelajari sendiri. Pas latihan soal, Masya Allah, itu bener-bener sulitnya minta ampun, kayak soal olimpiade tingkat dewa kali ya. Nah, pas kita kasih contoh soal, pasti mereka tuh pada nanya, ada yang nanya, gimana sih kok ini bisa dapat dari mana? Kita jelasin. Pasti kan di situ ada yang namanya tanya jawab. Nah, setelah tanya jawab itu, kita kasih jawaban yang benar-benar mereka pahami, kayak gitu. Terus waktu tanya jawab nih udah selesai nih ya, kita kasih latihan soal. Tapi pas kita kasih latihan soal, metode yang saya terapkan adalah diskusi kelompok. Kenapa diskusi kelompok? Karena kalau kita menerapkan diskusi kelompok, misalkan dalam satu kelompok ada satu atau dua orang yang pintar atau menguasai matkul itu atau mata pelajaran itu nih ya, pasti yang lainnya juga bakal ngikutin, bakalan bisa ngerjain, dan itu bakalan bisa berhasil nerapin diskusi kelompoknya. Nah, pas udah diskusi udah selesai, terus latihan soal, kita tanyain apakah sudah selesai apa belum. Kalau misalkan belum, kita ngulang lagi apa yang belum bisa dimengerti. Setelah pelajaran akan selesai, udah ada latihan soal, yang saya akan lakukan adalah memberikan PR atau pekerjaan rumah bagi mereka. Karena kenapa saya ngasih PR di setiap pertemuannya? Agar mereka tuh bisa menguasai materinya lebih dalam. Kalau kita nggak ngasih PR, otomatis mereka tuh bakalan lupa sama yang udah diajarin. Kalau kita ngasih PR, mereka tuh di rumah bakalan mempelajari lebih dalam lagi, dan mereka bisa mengingat-ingat lagi tadi tuh apa aja yang dipelajari di sekolah, sehingga materi tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada penutup. Nah, dalam bagian penutup ini saya akan memberikan kayak misalkan mengulang pelajaran. Tadi itu kita belajar apa aja, kita belajar tentang apa aja, kayak gitu. Terus habis kita mengulang pelajaran, sebisa mungkin kita kasih ucapan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dan memberikan motivasi. Jangan lupa motivasi buat anak-anak yang kurang memahami materi yang kita sampaikan, supaya mereka tuh bisa belajar lagi kayak teman-temannya yang lain yang udah mampu menguasai materi yang kita sampaikan. Dan untuk teori pembelajaran yang akan saya terapkan ketika saya nantinya akan menjadi seorang pendidik, yaitu teori behavioristik kontemporer, di mana teori ini adalah teori yang kombinasi antara teori behavioristik dan kontemporer. Behavioristik itu sendiri, seorang pendidik memberikan respon kepada peserta didiknya. Responnya itu berupa, misalkan kan dalam satu kelas pasti ada anak yang bandel dan ada anak yang nurut. Nah, untuk anak yang bandel ini yang misalkan gak mau ngerjain tugas, itu kita kasih punishment atau hukuman. Tapi ingat, hukumannya jangan hukuman fisik. Hukumannya bisa kita misalkan disuruh nyanyi atau disuruh ngerjain soal lagi, gitu, ngerjain masalah, menyelesaikan masalah, gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang nurut, anak-anak yang mau mengikuti
mengikuti pelajaran kita dengan baik, kita kasih rewardnya, misalkan kita kasih ucapan terima kasih atau congratulations, atau kita kasih mungkin 2 minggu sekali kita kasih permen, atau kita kasih buku, atau kita kasih Al-Quran misalkan, kayak gitu. Nah, untuk kontemporernya sendiri itu, dimana kontemporer ini adalah konsep pendidikan yang menerapkan siswa itu aktif. Nah, pendidik itu menjadi fasilitator dan motivator. Kalau misalkan siswa aktif, berarti di sini siswa harus menyelesaikan masalah, menemukan solusi dari masalah itu, dan menyelesaikannya dengan benar-benar baik gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kita sebagai pendidik menjadi fasilitator dan menjadi motivator supaya mereka nantinya tuh bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan tepat kayak gitu. Nah, kalau misalkan kontemporer ini, nanti yang akan saya terapkan adalah metode diskusi. Saya memberikan masalah atau masalah misalkan soal tapi bentuknya masalah kayak gitu. Terus mereka harus menyelesaikan masalah itu, mereka harus cari solusinya, mereka pokoknya harus menyelesaikan sendiri. Kita tuh cuma jadi motivator, kita tuh nyemangatin mereka supaya mereka bisa lebih baik. Tapi kalau misalkan mereka ada yang kurang paham, kita jelaskan kayak gitu. Itu saja yang mungkin saya akan terapkan ketika saya menjadi seorang pendidik, kayaknya itu. Dan emang itu karena prinsip saya emang behavioristik dan kontemporer. Itu benar-benar konsep yang menurut saya akan berhasil. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi keterampilan dasar seorang pendidik, metode pembelajaran, dan teori pembelajaran yang akan saya terapkan ketika saya nantinya menjadi seorang pendidik. Yang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan yang saya sampaikan atau kata-kata saya yang menyinggung teman-teman atau saudara-saudara sekalian, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.